Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deo Mardianto. Di sini kita akan mensimulasikan jaringan antara gedung Center 1 dan gedung Center 2 menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di mana jaringan Center 1 menggunakan DHCP server sebagai pengalamatan IP-nya dan gedung Center 2 menggunakan IP static sebagai pengalamatan IP-nya menggunakan dua router sebagai media penghubung mereka. Karena ini menggunakan dua network ID yang berbeda. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Oke, kali ini kita akan buka Cisco Packet Tracer-nya. Siapkan dua buah router. Di sini saya akan menggunakan yang 4321 ini. Oke. Di sini saya akan membuat pembatas antara gedung A dan gedung 1 dan gedung 2. Oke. Ini antara gedung 2 dan ini gedung 1. Apa ya, nggak rapi. Oke. Terus kita kasih nama biar rapi dulu. Nah, kita kasih nama ini gedung Center 1, gedung pertama maksudnya. Yang ini gedung kedua. Oke. Pakai tanda. Dan yang gedung kiri ini, gedung pertama ini kita menggunakan tipe C IP-nya dengan 10 0/24 192 ya. Dan ini sama, cuman dia gantinya 20. Kita bedakan network ID-nya. Oke. Di sini kita akan menggunakan switch network switch. Kita gunakan 2960 router tengah. Oke. Di sini kita gunakan server sebagai DHCP-nya. Kita kasih namanya DHCP server. Oke. Kita akan menggunakan komputer 6 biji. Oke. 6 biji. Di sini sama aja, bisa pakai laptop ataupun komputer. Di sini saya pakai komputer aja. Sini. Oke. Oke, tinggal pemasangan kabelnya. Di sini kita akan menghubungkan antara router. Karena ini device yang sama, kita menggunakan kabel cross. Cara bedainya, penggunaan antara kabel cross dan strike itu mudah. Kabel cross untuk device yang sama, sedangkan kabel strike untuk device yang berbeda. Nih, antara switch dan router kan berbeda. Kita gunakan cross. Tapi kalau kalian masih bingung mau pakai kabel apa, bisa menggunakan kabel ini, yang petir ini ya. Oke. Karena ini device-nya beda semua, kita menggunakan kabel strike. Oke. Lumayan. Oke, sebelahnya lagi.
Mohon maaf kalau agak sedikit berisik karena suara kipasnya agak besar. Oke. Karena di sini cukup panas. Oke. Kita akan membuat IP-nya. Di sini IP penghubung antara router ini. Kita kasih 10.10 tik 0/8. Oke. IP ini dipasang di mana? Di ini. GIG 0/0/0. Nih ya, di sini. Nih. Config ini nih. Nih penghubungnya di port ini ya. Kita on kan. Kita isi 10.10.10.1. Oke. Sama sebelah juga, tapi dibedakan networknya. 10.10.10.2. Oke. Untuk IP-nya nih. Untuk gateway-nya, gateway sebelah kiri ya, kita gunakan yang ini, 192 ini. Yang 168.10. Ininya 254. Untuk memudahkannya aja. Kalau misalnya banyak komputernya, itu mudah itu ngitungnya, naruhnya. Jadi kita awalnya satu bisa. Kalau gitu. Ini sama. Ini buat yang kiri ya. Nih. Gateway yang kiri. 20.254. Oke. Saja kita buat DHCP-nya. Cara yang kayak mana? Masuk ke desktop dulu, kita buat IP di sini. 168.10.1. Copy aja. Malas ngetiknya. Oke, DNS-nya kita kosongin. Kenapa? Karena kita nggak ngaktifin DNS service-nya. Oke, langsung aja DHCP, di on kan. Gateway-nya ngikutin yang kiri ini. Tadi yang 254. DNS-nya kosong. Ininya kita buat 1. Dari awal saya 1. Kita batasin untuk 20 komputer basis. Batasnya berapa? Batasnya 255. Karena ini 6, saya 20 aja lah. 10 aja lah. Karena saya anak kedua. Oke, kita batasin. Cara gunainnya gampang, cukup mudah. Masuk ke desktop, ke IP, ke DHCP langsung. Oke, berhasil. Sama selanjutnya juga gitu. Oke, komputer selanjutnya juga sama. Sama aja komputer selanjutnya juga. Oke, cukup mudah kalau pakai DHCP, nggak harus ngetik-ngetik. Nah, yang kirinya ini kita gunakan IP statis. Karena statis ngetik sendiri. Nah, satu aja kita mulainya. Ada satu. Ini apa gateway-nya? Yang 254 yang sebelah ini tadi. Yang 254. Oke. Lagi ada satu, ini 2. Karena setiap host ID itu harus berbeda. Host ID yang mana? Yang sebelah kiri ini. Yang 3 biji ini adalah sebuah network ID. Oke. Ini kedua. Ini 3. Yang ini 4. Yang ini 5. Dua, 5, 4. Yang kini 6. Yang kini 6. Nah, 6. 2,
54. Oke. Di sini kita sudah memberikan IP. Untuk menghubungkan antara dua router ini kita harus melakukan static routing. Caranya kayak mana? Kayak gini. Masuk ke menu static. Oke. Nih, masukkan networknya. Networknya apa yang masukkan? Karena kita yang klik yang ini, router yang sebelah kiri. Jadi kita masukkan network yang kanan. Yang ini. 192 168. Untuk gerbang sebelah gedung kanan ya. 20.0. Oke. 255 255 Untuk desktopnya adalah yang ini, IP penghubung antara router ini. Apa IP-nya? IP sebelah kanan ini, yang ini nih, yang 10.10.10.2. Untuk IP yang ini penghubung di sini nih, gitu yang di sini gerbangnya. Kita add aja langsung. Sama kebalikannya yang ini. Kita lakukan lagi sama. Set IP sebelah kiri ya. Kita masukkan aja 192 168.10.0 255 255 ini 10.10.10.1. Oke, langsung add aja ya. Oke, benar semua. Tuh kan. Juga kita cek. Oke, sudah benar. Saatnya melakukan pengiriman data. Oke, kita coba kirim ke sini ya. Wah, gagal. Kenapa gagal? Karena baru pertama kali ngirim. Jadi dia masih mencoba-coba. Harus 2 kali atau 3 kalian pengiriman dan dia akan berhasil. Oke, nih berhasil kan? Sama ini juga begitu. Untuk pertama kali gagal, pengiriman kedua kalinya pasti berhasil. Nah, terus kita akan mencoba mensimulasikannya. Bagaimana cara pengiriman data ini berjalan? Caranya kita klik simulasi. Oke. Kita kirimkan saja pesan antara server ini ke komputer ini. Bagaimana cara jalannya? Pesan ini pertama dia akan mengirimkan ke switch melalui 2 layer fisikal dan data link sebagai transmisinya dan sebagai menerjemahkan kesalahannya. Nah, terus antara dia berjalan lagi, pesan kekirim ke router. Nah, di sini dia melakukan static routing, melakukan routing. Jadi dia menggunakan layer 3. Nah, langsung klik aja sini. Set, router langsung berjalan lagi dia. Set, ke router sebelahnya hingga sampai ke sini. Set, tuh kan? Set, router ke switch kembali. Tidak menggunakan layer 3, hanya cukup layer 2 dan ke layer 1. Oke. Pesan sampai ke layer 1 dengan layer 3 sebagai mendefinisikan IP-nya. Dia mendefinisikan. Set, menerjemahkan pesannya. Pesannya ini akan dikembalikan lagi ke dia. Memberitahukan bahwa pesannya ini sudah terima. Set, dikembalikan lagi. Di sini menggunakan layer 2 layer kiri, menggunakan 3 layer ke router, ke switch lagi hingga dia sukses. Oke. Ini kan mungkin sekian dari segini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Apabila ilmu ini cukup, apabila ada yang kurang, bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.